Kopi dan kolonialisme, bagaimana kekuatan Eropa membentuk perdagangan kopi global. Pada awalnya, kopi hanya tumbuh sebagai tanaman lokal di wilayah Afrika Timur, khususnya di Ethiopia dan Yaman. Penganut Sufi menggunakan kopi untuk tetap terjaga dan mencapai kesadaran ilahi dalam doa tengah malam. Namun, seiring berjalannya waktu, kopi menjadi komoditas dunia dan minuman global yang mengubah sejarah dengan berbagai cara. Pertama, perbudakan dan kolonialisme. Pada abad ke-17, perdagangan kopi mencapai Eropa setelah menyebar ke Timur Dekat, Afrika Utara, dan Mediterania. Penguasa Eropa menyadari potensi kopi dan memanfaatkan petani serta buruh budak di koloninya yang jauh untuk menanam kopi. Inggris, Spanyol, Prancis, Portugis, dan Belanda menjadikan kopi sebagai salah satu tanaman komersial utama di kolonial mereka. Dari Indonesia hingga Amerika Latin dan Karibia, pekerja yang diperbudak dipaksa menanam kopi di perkebunan kolonial. Koloni Karibia Prancis di St. Dominic bahkan menanam 2/3 dari seluruh produksi kopi dunia pada akhir abad ke-18. Kedua, kedai kopi dan ranah publik. Kedai kopi pertama kali muncul di Kekaisaran Ottoman. Mereka yang tidak minum alkohol berkumpul di sana untuk bercengkerama. Kedai kopi menjadi tempat komunal di mana laki-laki dapat berbicara tentang berita, agama, politik, dan gosip tanpa pengawasan otoritas agama atau negara. Ottoman mencoba menutup kedai kopi, tetapi protes massa pro-kopi memaksa mereka untuk membukanya kembali. Ketiga, perubahan dalam cara orang hidup dan bekerja. Kopi tidak hanya membuat orang terjaga, tetapi juga memicu perubahan dalam cara orang hidup, bekerja, dan berinteraksi. Globalisasi kopi membantu memicu perbudakan, tetapi juga memperkenalkan kedai kopi sebagai tempat komunal yang penting. Kopi telah mengubah sejarah dunia dengan cara yang kompleks dan beragam. Dari perbudakan hingga perang, kopi terus memainkan peran sentral dalam perjalanan manusia. Pertama, kedai kopi di Eropa, tempat pertemuan dan inspirasi. Abad ke-17, kopi diperkenalkan ke Eropa, dan kedai kopi dengan cepat menjadi populer di kota-kota besar seperti Venezia, London, dan Paris. Para seniman, intelektual, dan pengusaha berkumpul di sana untuk berdiskusi, berdebat, dan mencari inspirasi. Kedai kopi menjadi tempat pertemuan yang vital bagi perkembangan budaya dan pemikiran. Abad ke-18, kedai kopi telah menjadi bagian dari cara bersosialisasi dan budaya Eropa. Di sini, orang bertemu, berbicara tentang sastra, seni, dan politik, serta menikmati secangkir kopi yang harum. Kedua, desain unik kedai kopi di Eropa. Art Deco di Zurich, Cafe Odeon di Zurich adalah contoh desain cantik dengan gaya Art Deco. Cafe ini dibuka pada tahun 1910 dan menjadi tempat favorit para penulis, penyair, musisi, dan intelektual terkenal, termasuk Albert Einstein dan Picasso. Paris yang terobsesi budaya kafe. Di Paris, Anda akan menemukan kedai kopi dengan suasana yang unik. Salah satunya adalah Ochofe Shop, yang menawarkan minuman kopi favorit seperti Noisettes, Topi, dan Putih Rata. Jangan lewatkan menu telur Benedictus yang menggugah selera. Ketiga, kedai kopi terbaik di Eropa. Barcelona, Develes Coffee Corner adalah kedai kopi hipster yang menawarkan campuran biji kopi berkualitas. Mereka selalu mengubah menu sesuai musim, sehingga Anda bisa menikmati berbagai rasa yang segar. Zurich, Cafe Odeon dengan langit-langit tinggi dan suasana klasik bohemian adalah tempat yang pernah dikunjungi oleh tokoh-tokoh terkenal. Ini adalah sekolah tua keanggunan Eropa. Paris, kedai kopi adalah surga bagi pecinta kopi di Paris. Dengan inspirasi surfing, kedai ini menawarkan minuman kopi yang memanjakan lidah dan makanan lezat. Lalu bagaimana kedai kopi dan pengaruhnya pada sastra dan seni di Eropa? Kedai kopi di Eropa telah memainkan peran penting dalam membentuk sastra dan seni. Berikut adalah beberapa cara di mana kedai kopi mempengaruhi budaya dan kreativitas. Pertama, ruang diskusi dan inspirasi. Kedai kopi menjadi tempat pertemuan para seniman, penulis, dan intelektual. Di sini, mereka berbicara tentang sastra, seni, dan ide-ide revolusioner. Diskusi di kedai kopi memicu inspirasi dan pemikiran baru. Banyak karya sastra dan seni terinspirasi dari percakapan di meja-meja kopi. Kedua, pusat perubahan sosial dan politik. Berita dan gagasan beredar di kedai-kedai kopi. Para penguasa khawatir karena topik politik sering dibahas di sana.
Kedai kopi menjadi tempat di mana orang berbicara tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan perubahan sosial. Ini memengaruhi sastra dan seni yang muncul pada masa itu. Ketiga, gaya hidup dan estetika. Kedai kopi memiliki estetika unik, dari desain interior hingga aroma biji kopi yang harum. Ini mempengaruhi gaya hidup dan inspirasi seniman. Kedai kopi menjadi simbol kebebasan berpikir dan kreativitas, yang tercermin dalam karya sastra dan seni. Jadi, kedai kopi bukan hanya tempat minum kopi, tetapi juga ruang di mana sastra dan seni berkembang.